kalau satu orang udah berselingkuh pasti dia akan terus selingkuh. Statement itu menurut lu benar gak tuh? Menurut gue statement itu adalah statement yang mirip kalau orang pernah kedapatan berbohong maka pasti dia akan terus berbohong. Jadi sebenarnya intinya adalah selingkuh itu penyebabnya adalah jadi ada kekosongan. Seringkali kita tuh langsung tergoda untuk menyalahkan bahwa yang selingkuh lah yang pasti salah 100%. Padahal belum tentu kan. Tapi gue melihat bahwa dalam realita banyak orang jump into relationship itu prematur, tidak benar-benar menggumulkan secara serius. Tapi ketika lu menjalani kehidupan dalam keselamatan, dalam perjalanan itu lu harus struggle melawan kelemahan-kelemahan diri lu. Shalom teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal. Luar biasa. Kita kembali bertemu di episode ke tidak spesial. Mari kita berbahasa roh. Udah belajar ya minggu lalu ya. Jadi begini ceritanya. Oke. Tadi pembicaraan sebelum Hello God on Topic ini kita rame sedikit. Wih. Karena apa? Karena actually jadi tadi gue nanya, kita punya hot mana yang jebol gitu. Wih, jebol Jebol bagus, ya, jebol plafon gitu. Menembus barrier. Kirain isu tentang LGBT kemarin. LGBT berapa? LGBT nggak semeledak itu. Lumayan ya. Iya, tapi teman-teman Boleh. bisa nonton karena itu konten Teman-teman bisa bagus. nonton edisi sebelumnya. Tapi ternyata pembahasan kita sebelum ini yaitu tentang bahasa roh. Spirit language. Bukan spirit Bukan language. ya, masih sama ya, udah seminggu ini. Tentang bahasa roh ternyata itu jebol plafon. Plafonnya Sampai ke pohon beringin. sampai runtuh kok. beringin, Iya, ya. nggak apa-apa pohon beringin. Pohon beringinnya nanti muter-muter, shung gitu. Anda jangan masuk politik ya. Jadi ceritanya teman-teman tanpa sengaja, jadi kita bikin pembahasan tentang bahasa lidah atau bahasa roh itu dan ternyata menjadi viral karena bertepatan dengan salah seorang pemuka agama yang jadi kontroversi karena istilahnya mengajak seluruh hadirin di KKR untuk berbahasa roh. Iya, tapi ternyata kontennya kita buat sebelum kejadian itu ya. Iya, kontennya kita bikin sebelum kejadian dan memang kita tidak ada bermaksud apa. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu siapakah tokoh agama, bukan pengen tahu. Sebagian dari teman-teman sudah tahu siapakah tokoh agama tersebut dan teman-teman pengen belajar tentang isu kontroversinya tentang bahasa lidah, bahasa roh atau apapun itu, silakan teman-teman cek di episode sebelumnya. Betul. Episode itu salah satu episode mungkin akan menjadi yang terbaik. Haleluya. Lanjut. Sebenarnya gue mau lanjutin yang tadi, mungkin karena jarang kali ada yang bahas bahasa roh kali ya di podcast. Jadi mungkin satu sisi juga boom blar. Oke, kita move on ke minggu ini. Teman-teman semua, ada yang baru saja ramai diperbincangkan di sosial media juga internet khususnya di Indonesia. Gue rasa ini adalah topik yang bakal jadi topik terus-terusan tiada habis juga sama kayak LGBT. Lu tau gak kalau lu sadar ya baru-baru ini topik Indonesia tuh muter-muter di sana terus tuh. Betul, karena kemarin sempat ada masa tahun politik dulu. Bukan tahun politik. Itu tahun. Bukan masa tahun politik dunia, ya, tapi karena ada masa perpolitikan di Indo lagi rame soal siapa calonnya dan ya untuk beberapa minggu itu dikuasai media oleh isu tentang calon presiden. Tapi terjadi sebuah peristiwa baru-baru ini yang bikin ramai. Yang sangat ramai. Dibicarakan di sosial media khususnya di Twitter, di IG gosip. Tapi kita di sini tentu saja bukan bergosip. Yaitu apa teman-teman? Kacamata baru Julius. Bukan. Iya, kacamata ini viral di TikTok Shop. Enggak, bukan ya. Jadi ada dua pasutri. Dua pasangan pasutri yang dimana salah satu dari mereka, baik istri dan suami dari pasutri yang berbeda, melakukan hubungan perselingkuhan. Gitu kok bahasa Jadi baiknya. oleh karena itulah judul dari Hot kali ini adalah pesan selingkuhan Apa? di aplikasi. Iya. Oke, ceritain dulu dong. Ya, jadi teman-teman simpel ya. Langsung ngomong to the point. Iya, makanya sebenarnya simpel. Ada mereka berdua selingkuh. Ini kita orangnya adalah dua orang ini artis kok. Dua orang ini artis, yang satu main TV, yang satu adiknya Raffi Ahmad gitu. Lagi ramai banget tuh di media dan sebagainya. Satu fun fact yang menarik adalah si
main gue sebut aja namanya. Si cowok ini yang selingkuh itu, ya gue nggak bisa bilang orangnya gimana ya. At least dia mempercayai firman Tuhan, karena di Instagram dia ada sebuah ayat. Enggak, jadi ditengarai bahwa si Randy itu sedihnya adalah dia ditengarai atau diduga ternyata seorang. Iya, masih diduga ya. Iya, diduga. Gimana sih diduga agamanya? Oh, gue pikir iya diduga adalah seorang Kristen gitu. Karena di Instagram ada ayat Alkitab kok. Kok tahu ayatnya apa? Mazmur 23 ayat 4. Silakan dibacakan kepada teman-teman semua. Mazmur 23 Sekalipun ya. aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya. Aku tidak akan takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu menyertaiku. Ya, cuman sebenarnya yang bikin kita pengen bahas topik ini adalah kita udah tahu ya teman-teman, headline-nya mungkin perselingkuhan ya, atau enggak lagi diduga perselingkuhan karena si istrinya yang menyebarkan fakta itu lewat chat-chat, ada metodenya lewat aplikasi. Maka sebenarnya timbullah sebuah pertanyaan dari gua. Apakah metode perselingkuhan, ini off topic, ini lucu-lucuan dikit nih, metode perselingkuhan yang bagus itu sebenarnya gimana ya? apakah ini perlu dibahas, saudara-saudara? Sebenarnya menurut gue perlu loh, supaya kita bisa tahu mindset dari cowok-cowok yang melakukan perselingkuhan. Metode tuh banyak kok, bener nggak? Setuju nggak lo sama gue? Sebenarnya kalau udah niatnya selingkuh ya apapun pasti bisa. Pakai burung merpati juga bisa. Itu agak lebay, tapi gue rasa juga bisa sih. Metode perselingkuhannya kok. Gue mau mulai dari situ dulu sebenarnya. Kenapa lo mesti bahas metode perselingkuhan, Julius? Karena itu salah satu yang di highlights di kasus kali ini. Kenapa? Mereka selingkuh lewat aplikasi ini kan. Aplikasi yang tidak disangka akan jadi aplikasi selingkuh. Betul. Nah itu jangan media sampai selingkuh. Jangan sampai. Tidak. Jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Oke, jadi begini ya. Jadi begini teman-teman ya. Yang kita mau bahas ini isunya kan orang mulai insecure soal masalah perselingkuhan. Jadi berapa waktu yang lalu kan Virgun. Iya. Terus beberapa waktu lalu juga ada lagi Reza. Ya, dan kemudian tadi barusan tuh ada yang pasang status lagi rame di TikTok. Twitter gitu ya. Lalu mengatakan nih, capek-capek nyalahin laki-laki karena kasusnya Virgun, sekarang malah ditendang balik sama kasusnya Syahnaz. Ini timbul sebuah yang menarik juga nih. Menurut lo yang salah dalam perselingkuhan? Jadi yang salah dalam perselingkuhan adalah orang seringkali mengatakan cowok. Enggak juga gitu. Cewek juga berperan. Cewek juga berselingkuh begitu loh. Tapi intinya ya ini jadi bikin insecure banyak orang soal yang namanya relationship. Dan tadi pagi waktu gue selesai ritual pagi, gue biasanya liatin di feed di YouTube apa yang muncul. Lu tahu nggak yang muncul di feednya gue? Ini bukan highlights Indonesia lawan Argentina. Bukan. Apa? Tren jomblo di Indonesia meningkat. Jadi orang tidak mau kawin, tidak mau menikah. Katanya demikian. Masa? Betul. Itu trending nomor 1. Itu berita keluar. Berita. Lagi rame beritanya at least di ininya feed YouTube gua. Karena apa? Karena bisa jadi juga ya faktornya tentu banyak ya teman-teman ya. Tapi salah satu faktor ini kenapa gue mau hubungkan karena ya orang pada akhirnya kadang-kadang jadi nggak percaya tentang yang namanya relationship. Iya. Jadi wah menikah buat apa toh nanti akhirnya takut jadi diselingkuhin gitu kan ya. Gak usah boro-boro. Atau malah menikah untuk apa? Jangan-jangan nanti saya juga yang selingkuh. Nah. Gak usah sampai pernikahan. Pacaran aja bisa. Betul. Di tengah-tengah hubungan lu pacaran, lu belum sampai ke komitmen kehidupan dan sebagainya gimana, Betul. lu tetap bisa selingkuh gitu. Apalagi kalau udah nyampe pernikahan, lu udah ada tanggungan keluarga, tanggung jawab ke keluarga dan sebagainya, masih bisa selingkuh. Ya, jadi sekarang kita akan bicarain soal ini. Itu. Coba gue mau balik dikit kok ke tadi tren jomblo yang lu buka di trending YouTube itu. Apa itu sebenarnya gara-gara algoritma YouTube yang sudah membaca kalau ada seseorang gitu? Lanjut. Dia udah tahu arahnya kemana. Dia udah tahu arahnya kemana. Kan gue kan jadi gak enak nih. Ya lanjut ya. Kita mau bahas tentang tadi ya insecure berrelasi dan sebagainya.
Isunya apa sebenarnya? Jadi isunya ini apa sebenarnya? Isunya apa? Kan kata orang tuh salah satunya itu ternyata dulu kedapatan pernah berselingkuh dan sudah dimaafkan. Oh iya, berarti apakah berarti kalau gitu sebenarnya kalau ini gue juga pernah dengar ya. Kalau satu orang udah berselingkuh pasti dia akan terus selingkuh. Statement itu menurut lu benar gak tuh? Menurut gue statement itu adalah statement yang mirip kalau orang pernah kedapatan berbohong maka pasti dia akan terus berbohong. Iya. Iya benar. Orang pernah kedapatan terlambat maka dia akan terus terlambat. Gue merasakan sebuah power tuh dalam kalimat itu barusan. Ya next. Orang pernah kedapatan mencuri maka ia akan terus mencuri. Jadi kalau menurut lu gimana? Jadi menurut gue nggak ada. Kalau menurut lu gimana? Nggak, sebenarnya statement itu benar apa nggak? Statement itu. Gini deh, kita mulai dari yang paling mudah aja lah ya, supaya jangan terlalu berat. Orang yang kedapatan terlambat pasti akan terus terlambat. Menurut lu statement itu benar nggak? Enggak. Oke, jelaskan dong. Makanya yang tadi selingkuh gue juga mau bilang. Jelaskan dong. Oke. Karena Oke lah, dia akan stumble again. Tapi ini tidak akan. Ini ngomongin gua nih maksudnya nih. cuma kalau jawaban seriusnya teman-teman, menurut gua enggak. Kenapa? Karena at some point, oke, mungkin lo akan jatuh lagi, lo akan bangkit lagi, lo akan jatuh lagi, lo akan bangkit lagi. Tapi at some point lo akan sadar kalau itu salah gitu loh. Selingkuh deh. Balik lagi ke selingkuh. At some point lo akan sadar nggak sih kalau itu salah gitu loh. Masalahnya memang kita harus mengakui bahwa ada orang-orang yang pada akhirnya tidak mampu mengatasi kelemahannya. Kayak gitu. Berselingkuh itu kan kelemahan. Gue bukan mau meringankan. Maksudnya mungkin ada sebagian teman-teman yang menganggap itu serius. Ya tentu kita harus menganggap itu serius. Tapi gue bukan mau meringankannya ya. Tapi sebenarnya itu kan kelemahan. Itu kan kelemahan orang yang tidak mampu untuk mempertahankan kesetiaan. Like kayak berselingkuh, kadang di satu sisi yang lain, gue rasa kita layak untuk menyebutkan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah tindakan. Selingkuh itu kan tindakan, tindakan. Sebenarnya yang mendasari selingkuh itu apa? Itu kan kompleks. Oh enggak, gue kompleks. Satu simple. Ya banyak alasannya. Ada yang tulis tadi gue baca juga tuh ya. Kalau laki katanya selingkuh karena nafsu. Kalau perempuan selingkuh karena nggak ngedapetin sesuatu pada pasangannya. Apa yang dicari nggak ketemu? Iya, nggak ketemu. Jadi ada orang lain yang bisa memberikan itu, misalnya perhatian, memberi romantisme dan sebagainya. Dorongan finansial. Jadi sebenarnya intinya adalah selingkuh itu penyebabnya adalah banyak dan beragam. Kekosongan. Ternyata gue pikir banyak dan beragam, ternyata kosong. Jawaban kita nggak ini nih, nggak sinkron dari tadi. Kekosongan. Jadi ada kekosongan yang butuh diisi, yang tidak terisi. Kalau buat laki-laki kekosongan nafsu, bukan. Ya, maksudnya gini loh. Apa sih nafsu? Kita ngomong dari sisi laki dulu nih. Apa sih nafsu? Karena kebetulan di sini ada dua laki-laki paruh baya berkacamata. Oh, Anda sudah menyebut diri paruh baya? Nggak, gue belum. Tapi gue udah akuin lah dari penampilan gue aja juga udah kelihatan gitu. Orang-orang yang baru pertama kali nonton, ini dua bapak-bapak lagi ngobrol. Padahal kan enggak. Apa itu nafsu? Nafsu apa sih? Sesuatu yang harus dituruti? Enggak ya. Salah. Sebenarnya kalau dalam konteks nafsu ini kan kita nggak usah gimana lah. Kita langsung sederhanakan, simpelkan aja lah. Sebenarnya kan berhubungan dengan desire sex kan. Lust. Kita ngomong pada konteks orang sudah menikah ini ya. Yeah. Perselingkuhan itu kan berhubungan dengan desire seksnya. Jadi sebenarnya ada kekosongan bukan karena kebutuhan seks itu harus dipenuhi. Itu jangan dibawa pikiran ke sana. Sebenarnya adalah kekosongan karena ada sebagian orang beranggapan bahwa hidupnya akan kosong kalau tidak diisi seks. Gitu loh. Dan mereka berpikir bahwa itu adalah jawaban untuk kekosongan hidupnya. You get the point gak? I get the point. Jadi kayak misalnya gini ya, ada orang yang, aduh gue stres nih. Akhirnya apa? Mekanisme natural yang dia lakukan, ada sebagian orang larinya ke makan. Ada orang kalau stres larinya kemana? Tidur. Karena mereka menganggap makan dan tidur itu
membereskan masalah stres mereka. Hmm. Makanya ada orang yang kalau stres makin gendut. Oke, Enggak, tahu lah ya. Ngomong lu. Enggak, bukan. Gue justru mendukung statement lu. Berarti tahu lah ya, kalau teman-teman nonton dari episode 1 sampai sekarang, stresnya tuh naik gitu. Bukan turun. Ada orang yang kalau stres kan makin gendut. Kenapa? Karena dia berpikir dengan makan itu mengisi kekosongannya dia. Nah, oke, kita kembali kepada kasus nafsu tadi yang orang bilang, oh kenapa laki-laki selingkuh karena nafsu? Memang ada faktor yang lain, tapi kalau mau diadres pada nafsu, ada kekosongan yang harus diakui di sana, dan dia pikir bisa diisi dengan ya nafsunya atau seksnya. Sebenarnya more than that, menurut gua sih kekosongan itu tuh adalah bagaimana dia tidak mengisi hidupnya dengan apa yang seharusnya. Jadi ya dia pikir ya udah solusinya adalah mendapatkan kesenangan dari wanita lain. Padahal itu ujung-ujungnya sama aja. Maksud gue yang kayak reak lagi. Maksud gue yang kayak lu terlalu berekspektasi atau berharap terlalu tinggi sebelum lu menikah tentang, misalkan ya kalau kita ngomong lagi ujung-ujungnya seks dan hawa nafsu, lu berharap terlalu tinggi sehingga ketika lu menikah dan lu udah mendapatkan itu, lu merasa kok nggak sesuai ekspektasi atau harapan gue, dan akhirnya dari situ kecewa, lu akan mencari di tempat yang lain. Bisa jadi, dan itu berlaku bukan cuma sama laki-laki tapi perempuan juga. Iya. Kalau perempuan gitu. Cuma ini dari tadi teman-teman kita bahas adalah salah satu faktornya ya, bukan berarti kita langsung menyalahkan berarti kalau cowok selingkuh tuh gara-gara cowok selingkuh gara-gara hawa nafsu, belum tentu. Selingkuh ada juga pada konteks bukan pada nafsu ya. Tapi misalnya pasangannya itu tidak memenuhi bahasa kasihnya cowoknya. Gitu. Bahasa kasihnya misalnya salah satunya kan misalnya respect. Iya. Ada loh cewek yang galaknya luar biasa. Oh, ada ya. Gitu ya. Jadi nggak bisa respect laki-lakinya, nggak bisa respect pada cowoknya begitu. Akhirnya cowoknya dapat respectnya dari misalnya asistennya di kantor, ya kan, dapat respectnya dari rekan kerjanya di kantor, dapat kasih sayang, dan itu tuh akhirnya bikin selingkuh. Intinya ujung lagi kekosongan, mencari sesuatu yang nggak bisa ditemukan di dalam pasangan. Iya. Juga. Jadi gini. Kalau misalnya bicara soal ini tadi, akhirnya kita paham bahwa sebenarnya seringkali kita tuh langsung tergoda untuk menyalahkan bahwa yang selingkuh lah yang pasti salah 100%. Padahal belum tentu kan. Bisa jadi kita mesti melihat bahwa ada andil-andil dari pasangannya yang diselingkuhin yang juga punya andil gitu. Karena mungkin dia tidak cukup, misalnya komunikasinya nggak bagus. Juga tidak cukup untuk memberikan atau fulfill kebutuhannya dan sebagainya. Kebutuhannya jangan pikirannya selalu ke seks ya. Kebutuhan emosinya, kebutuhan ininya dia nggak fulfill. Atau bisa jadi sikapnya juga salah, keliru. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya pasangannya nggak puas dan akhirnya selingkuh. Maka timbullah sebuah pertanyaan kok. Berarti sebenarnya kalau gitu apa berarti mereka salah sejak pacaran? Mereka salah sejak mereka mulai menikah? Oh berarti hubungan mereka sejak awal salah dong, gitu kan? Jadi untuk apa berhubungan sejak awal kalau ujung-ujungnya selingkuh? Iya, makanya kan sebenarnya kenapa tadi gue hubungkan dengan masalah kejombloan ya. Dan kalau lu perhatikan yang terjadi pada orang-orang yang ada di film-film yang kita lihat, contoh di budaya Barat. Budaya Barat lah ya. Orang itu kan sebenarnya mereka berpasangan bukan karena ada komitmen pernikahan. Mereka berpasangan, berpacaran karena ya mereka sebenarnya takut berkomitmen. Ya kan? Bahkan udah punya anak tapi tidak mau komitmen pernikahan. Iya. Terus makanya sebenarnya kalau lu lihat yang terjadi itu kalau mereka udah punya 3 anak baru mereka married. Gue tahu tuh siapa. Kayak Messi gitu deh. Lionel Messi. Oh ya? Iya. Gue nggak tahu. Dia udah punya anak dulu, baru dia menikah. Iya. Iya, maksudnya itu terjadi karena apa? Karena gini. Menurut gue karena. Tapi ada satu sisi bagus ya sebelum lu lanjutin. Mereka di situ meninggikan komitmen dunia pernikahan dibandingkan di Indonesia. Maybe ya. Meninggikan maksud lu karena di Indonesia mulai dulu sama komitmen terus diacak-acak dalam perselingkuhan. Kayak kita kalau di Kristen kalau kita
pernikahan gitu kan, ada sebuah kalimat, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Itu kan komitmen pernikahan tertinggi tuh, yang disaksikan oleh Tuhan. Nah cuman setelah di Indonesia kan barusan tadi lo ngomong udah sampai situ diacak-acak. Nah kalau di dunia barat mereka ujung-ujungnya mereka tidak melihat komitmen pernikahan itu karena ketinggian. Jadi mereka lebih ke ya udah gue acak-acak bawahnya dulu deh daripada gue lewatin pernikahan terus gue acak-acak. Mungkin mindsetnya gitu kali ya. Ya ada dua hal. Yang pertama ya sebenarnya orang di barat itu kan belum tentu juga mengakui otoritas Tuhan. Itu pertama. Jadi komitmen yang lu maksud itu bukan tidak selalu hubungannya sama Tuhan ya. Jadi maksudnya mereka tuh cuma tidak ingin aja, maksudnya udah masuk pernikahan, cerai dan sebagainya. Dan oke lah mungkin bisa juga kita bilang bahwa orang di sana mereka juga kalau udah menikah mereka cerai juga gampang-gampang gitu loh. Nah tapi syukurnya kita memang ada dalam budaya ketimuran yang menurut gue sih baik harus kita lakukan. Karena supaya jangan sampai hidup tuh jadi berantakan dan kacau. Bayangkan, maksudnya ada seorang yang bapaknya siapa? Oh, bapak gue tuh yang ini. Terus gue udah punya emak yang lain. Gue punya emak bingung tiri, gak sih? Maksudnya agak bingung gak sih? Iya. Bahkan ya dengan sepenuh respect ya. Maksudnya ada yang dia bahkan gak tahu bapaknya mana. Itu kan maksudnya sangat merusak atau lebih tepatnya mengganggu mental anak gitu. Yang akhirnya juga berpengaruh. Iya nggak sih? Jadi maksudnya kita semua sepakat bahwa seorang anak yang tumbuh besar dalam keluarga yang safe itu akan tumbuh dalam mentalitas yang lebih baik. Begitu ya, maksudnya kondisi mental, emosional yang lebih baik karena dia feel safe. Ada papanya dan ada mamanya yang hadir, harmonis, baik dan sayang sama dia. Tapi ketika jangankan bercerai, dalam rumah aja sudah bumbang itu anak tumbuh secara tidak safe, ya nggak sih? Apalagi anak melihat contoh bahwa maaf nih mamanya selingkuh, papanya selingkuh. Oh no. 2 hari lalu gue barusan balik dari Makassar. Lu langsung spill gitu sih. Enggak, karena gue mau bercanda. Mungkin itu topik buat minggu ini gara-gara mama banyak yang kasar. Enggak, lanjut. Kenapa lu dari Makassar? Jadi gue ada pelayanan di salah satu gereja dan gue pelayanan anak remaja gitu kan. Jadi 2 malam yang lalu lanjut. 2 malam yang lalu ada acara terakhir lah gitu di retreat tersebut. Lalu waktu praise and worship sedang dilaksanakan, terus gue berdiri di samping. Terus gue merasa bahwa Tuhan tuh kasih tahu, Tuhan bilang bahwa anak-anak ini terluka. Gitu, anak-anak ini terluka. Lalu gue bergumul karena setting awalnya adalah bukan ini nih yang gue mau ngomong nih, gue mau ngomong yang lain. Ya udah disetting sama-sama dengan panitia. Tapi ketika waktu gue berdiri begitu, gue langsung merasa Tuhan bilang ini anak-anak terluka, banyak yang sedang terluka dan mereka itu nggak bisa merasakan kasih Tuhan. Mereka sulit merasakan kasih Tuhan karena mereka terluka. Remaja. Anak remaja. Jadi ada cowok ada cewek, jumlahnya mungkin 90-an begitu. Terus akhirnya di situ gue maju dan gue ingat firman Tuhan bilang di Yesaya. Ketika Tuhan bilang, dapatkah seorang perempuan itu melupakan anaknya? Bisa nggak seorang perempuan melupakan anaknya, Jul? Jawabannya tidak. Seorang ibu melupakan anaknya bisa nggak? Bisa. Sulit kali. Tapi bisa. Bisa, maksud gue ya bisa karena gue ngerti ataupun gue sering lihat kayak orang mama-mama yang tidak menjadi mama. Iya, itu. Nah, Tuhan bilang begini, sekalipun bisa, aku tidak akan melupakan engkau. Itu kata Tuhan. Dan gue sampaikan itu, gue bilang, ini tidak di skenario, tapi Tuhan pengen bicara ini sama kalian. Waktu gue bicara begitu, nangis anak-anak. Udah dan langsung nangis. Dan gue nggak setting. Terus di situ gue merasa bahwa mereka butuh dipeluk, mereka butuh terus gue minta akhirnya beberapa rekan yang cowok cewek pisah di depan. Terus gue minta ayo kalian yang mau mengampuni orang tuamu, kamu ingin merasakan kasih Tuhan, yuk berdiri yuk.
Wah berdiri langsung, cowok ke sebelah kanan, cewek sebelah kiri. Wah gue peluk satu-satu. Wah maksudnya mereka betul-betul terluka. Either ada yang karena orang tuanya mungkin kata-katanya kasar atau perlakuan yang tidak semestinya. Tapi ada juga yang gue tahu bahwa ada juga yang orang tuanya selingkuh. Udah punya istri, udah punya, dia nggak tahu tiba-tiba udah punya adik tiri. Waduh itu melukai banget. Dan sayang aja gitu. Maksudnya akhirnya mau itu budaya di luar negeri sana sudah mau menikah dulu atau nggak menikah dulu, udah punya anak dulu nggak punya anak, komitmen whatsoever apapun itu. Tapi perselingkuhan itu menyakitkan. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, wah nggak apa-apa kan selingkuh, ya ini kan sudah kebebasan dan sebagainya. You egois. You mesti ingat pertama perasaan pasangan. Yang kedua, kalau you punya anak, ingat perasaan anakmu. Kayak gitu. You egois kalau kayak gitu. Kadang emang nggak tahu ya, dari cerita gue tiba-tiba mikir kadang kalau orang-orang ada yang selingkuh atau gimana, yang di highlights adalah kondisi mereka berdua gitu, tapi mereka nggak pernah di highlights tentang bagaimana kondisi anak-anak yang menjalani. Mungkin kalau anak-anaknya udah dewasa, udah lumayan tua, dan lu selingkuh dan sebagainya, anak-anak itu mulai mengerti atau mulai kayak ya udahlah hidup lu, gue udah gede sekarang. Cuman kalau ketika anak masih kecil, tapi kalaupun gede pun gue rasa nggak sebaik itu kan. Iya tetap pasti kayak bapak mak gue yang dari dulu sayang gue. Iya nggak sih, maksudnya kayak kita sebagai seorang anak itu ada tanggung jawab lagi lah. Like kayak lu nggak bisa pungkiri bahwa lu punya papa dan lu punya mama, dan lu selalu berharap bahwa sampai tua mereka pun tetap menjadi orang yang lu hormati, ya nggak sih? Lu berharap bahwa mereka sampai tua mereka menjadi orang yang lu bisa respect on. Tapi ketika mereka sudah tua dan mereka melakukan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan, itu jadi kayak ilfil banget gak sih? Iya. Gue seketika sesaat gue jadi berpikir, gue rasa kita harus lebih memikirkan tentang perasaan dari, kalau kita ngomongin konteksnya perselingkuhan di masa pernikahan ya, kita harus lebih mikirin tentang perasaan dari anak-anak yang punya papa mama ya. Iya. Jadi mereka tuh terluka banget. Dan itu terluka banget, gue berani bilang terluka banget. Gue waktu gue bersyukur gue berasal dari keluarga yang orang tua gue tuh, gue nggak pernah lihat itu. Sangat safe dan aman. Gue merasa bahwa it helped me a lot. Gue jadi seorang yang feel secure dalam hal ini gitu loh. Jadi tapi gue melihat bahwa dalam realita banyak orang jump into relationship itu prematur, tidak benar-benar menggumulkan secara serius. Langsung aja, suka jadi, dan buat gue sih itu nggak bagus. Pada akhirnya harus perselingkuhan terjadi. Kenapa lu mesti selingkuh gitu? Gue sih berpikir ya, maksudnya hanya orang psikopat aja yang masuk relationship dengan tujuan untuk satu saat nanti dia selingkuh. Itu iya sih. Psikopat sih. At least tujuan pacaran pertama lu ya pengen punya pacar, pengen ditemenin, pengen nikah suatu saat dan sebagainya. Iya, memang nggak semua orang mau pacaran itu tujuannya menikah. Ya, tapi gue pikir pada orang yang normalnya adalah berelasi itu untuk kalau bisa langgeng dan menuju pernikahan, kan begitu kan? Iya, relasi sehatnya. Gitu. Standar relasi sehatnya mungkin gitu ya. Lu udah pacaran, lu mempersiapkan pernikahan. Cuman tadi balik lagi mungkin masalahnya adalah banyak orang memulai relasi itu prematur, alias tidak mempersiapkan diri mereka dengan berelasi. Atau yang kedua kok, gue juga berpikir kayak mereka memulai sebuah relasi dengan sebuah harapan atau ekspektasi. Ya. Harapan atau ekspektasi pasangan gue bakal iniin gue, pasangan gue bakal kasih ini ke gue dan sebagainya. Dan ketika itu tidak dipenuhi, balik lagi ya ke tadi paling awal, itu akhirnya terjadi kekosongan yang menyebabkan mereka perselingkuhan. Ya menurut gue faktornya kayak gitu terus sih. Terus gue tiba-tiba keinget gini kok, Daud sama Batsheba. Salah satu, gue nggak tahu ya apa itu bisa dijadiin role model untuk pertobatan Daud gitu dari Uria. Ya kita tahu teman-teman kisahnya. Tapi Daud itu digebuk dulu sama Tuhan. Iya, maksud gue at some point lu akan digebuk kan. Kayak ini mereka yang lagi berselingkuh ini. Iya, gue yakin. Mereka lagi digebuk dengan sebuah efek yang orang-orang menghina lah. Gue yakin digebuk itu bisa at the day, bisa juga nanti, meskipun gak hari ini.
nanti itu artinya lu tuai buahnya. Gitu loh. Tentu maksudnya gini, kalau misalnya pada konteks tadi cerita ada perselingkuhan, anak-anak ngalamin. Terus lu nggak mikir. Terus sekarang lu udah tua, anak-anak lu bisa gimana? Bahkan sebagai orang tua, mana ada sih orang tua yang bangga misalnya anak lu nanti nikah satu saat, anak lu selingkuh, lu bangga nggak? Enggak. Aduh, gak bangga banget. Enggak kan? bangga banget. Tapi kalau lu tegur anak lu, kenapa lu gini? Anak lu bilang, lu juga gitu dulu. Pahit ya? Pahit banget. Pahit. Makanya gue bilang, lu terima konsekuensi. Either sekarang tapi nanti. Gitu. Ya udah. Pahit. Nah, banyak orang tuh kan melakukannya itu kan, makanya itu yang Yesus selalu bilang, dalam hidup itu ada 2 jalan. Jalan sempit dan jalan yang lebar. Luas. Tuhan Yesus bilang, luaslah dan lebarlah jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang melaluinya. Sedangkan sempitlah dan sesaklah jalan menuju kehidupan. Ini ayat bukan lagi bicara tentang sorga dan neraka doang, bro. Tapi ayat ini lagi bicara tentang luas dan jalan, lebarlah jalan orang-orang mengikuti kehidupan yang mengikuti hawa nafsunya. Gampang nggak? Gampang banget. Lu ikutin hawa nafsu gampang. Lu selingkuh gampang. Lu pakai apa? Tinder, pakai apa? Metode. Pakai Banyak, gitu. Pakai apa cara. gitu kan. Lu mau selingkuh, lu bisa ladakan segala jalan karena lu ikutin hawa nafsu lu. Gitu. Tapi Luas, enak, mudah, leluasa. Tetapi Tuhan Yesus bilang itu kebinasaan. Yang banyak orang berpikir, mana sih jalan luas menuju kebinasaan? Ya luas, tapi Tuhan Yesus, ya Tuhan sebagai Tuhan yang tahu betul hidup kita, dia yang menciptakan hidup kita, dia yang menciptakan dunia, dia yang menciptakan everything yang works harusnya bagaimana. Dia bilang, ketika lu ikutin hawa nafsu lu binasa. Udah. Sedangkan Yesus bilang, sempitlah dan sesaklah jalan menuju kehidupan. Sempit apa? Gak enak, jalannya mesti hati-hati, jalannya mesti ini. berbatu. Menyangkal diri itu gak enak kan? Menyangkal keinginan, menyangkal hawa nafsu itu gak enak banget. Tapi Tuhan Yesus janjikan ini kehidupan. Jadi ketika dalam pernikahan atau dalam relasi lu rasa apa, terutama yang sudah berelasi secara pernikahan ya. Kalau dalam pacaran dan sebagainya kan gue percaya bahwa kadang-kadang ini budaya kita juga mesti diedukasi nih. Iya, menurut gue kalau pacaran itu jika memang pada akhirnya jika tidak ditemukan kecocokan, jangan paksakan. Iya, mendingan lu Karena lu nanti akan menanggung satu salib lagi ketika nanti lu menikah. hidup dengan itu seumur hidup. Kan tidak ada pasangan yang sempurna. Oh, benar sekali. Tapi ada hal-hal yang lu bisa tolerir. Ada hal-hal yang lu harus akui lu nggak bisa tolerir. Nah, jangan sampai ketidakcocokan itu pada hal yang lu nggak bisa tolerir tapi lu paksa untuk lu tolerir. Kalau lu berani masuk pernikahan, lu mesti tanggung itu. Kalau itu terjadi menurut gua sarannya kayaknya mendingan diomongin sih. Harus Diomongin 4 mata gitu sebagai satu pasangan. Harus diomongin. Lu udah pacaran tuh tanda lu dewasa ya. Kalau buat gua, pacaran tuh tanda adalah lu dewasa, lu mau untuk saling apa tuh namanya, membangun kehidupan satu sama lain. Kalau gambaran gua kayak 2 orang ketemu bikin Lego bareng. Dan kalau lu cabut Legonya satu atau misalkan nggak sejajar, Legonya tuh rusak gitu. Jadi menurut gua pasangan itu dewasa. Dewasa itu berarti artinya lu berani untuk ngomong. Lu nggak suka. Berani memulai dan juga berani kalau memang harus diakhiri, akhiri. Iya, tapi kalau lu mau mempertahankan, ya lu harus menghadapi pahit-pahitnya gitu lah bahasanya. Berani ngomong, berani bilang enggak, berani untuk kayak gua nggak suka kalau lu ini A B C D E F G gitu. Ada kan pacar yang memang toksik. Ada. Pacar yang kasar misalnya. Pacar yang abusive dan ada sebagian orang yang pada akhirnya atas nama cinta membiarkan dirinya di-abuse. Nggak layak lah itu. Itu. Cuman ketika itu sudah masuk dalam pernikahan, ya udah pahit. Itu lu pikul gitu. Konsekuensinya lu tanggung karena lu sudah berkomitmen. Gitu. Makanya Yesus bilang jalan salib itu sempit. Kenapa ya? Lu mesti berusaha untuk menyangkal diri lu. Iya. Langsung Julius lagi melo.
Dia melo banget Enggak tuh lah, sekarang. enggak semelo itu. Dia biasanya. lagi mikir tadi Gua awalnya ngomongnya ini, sekarang dia melo. Gue lagi mikir tentang lebih ke pertumbuhan relasi sih dan kenapa kok bisa gitu. Oke, kita kembali kepada topik yang tadi. Jadi kalau orang sudah pernah selingkuh akan selingkuh lagi nggak? Nah, itu tadi kok. Menurut gue berkaca dari Daud sih. Makanya tadi pas lu nanya itu gue langsung berkaca ke Daud. Dia udah selingkuh sekali. Dia digebuk. Ya udah tobat. Kalau orang udah masuk ke pertobatan sesungguhnya, selingkuh sekali dia nggak akan selingkuh lagi. Cuman akan lebih baik ya, tentu saja. Menurut gua gini. Nah, ini sekarang begini ya. Menurut gua ya, pada faktanya kita secara kekristenan melihat pertobatan itu atau pertobatan rohani itu adalah switch on off. Pertobatan rohani ya. Jadi ketika lu mengenal Yesus, ketika lu mengenal Tuhan Yesus dan lu mengalami satu perubahan lahir baru, maka itu switch on off. Tapi ketika lu menjalani kehidupan dalam keselamatan, dalam perjalanan itu, lu harus struggle melawan kelemahan-kelemahan diri lu. Dan struggle melawan kelemahan diri lu itu bisa bikin lu jatuh lagi. Iya. Tapi di situ orang yang jatuh lagi, kalau dia sudah istilahnya kalau dia sudah mendapatkan keselamatan, dia akan bangkit. Tapi orang yang tidak mendapatkan keselamatan itu, oh berarti dia akan terus jatuh. Nah itu tandanya berarti dia belum benar-benar mengalami lahir baru. Nah berarti benar dong. Orang ya orang yang selingkuh, misalkan dia selingkuh by accident lah, by accident yang kayak oke, gue ada kekosongan dikit yang tadi dia jatuh, tapi udah dia bangkit dan dia tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Menurut gua, in fact-nya Iya. Memungkinkan kan? Karena itu kelemahan dia. Kelemahan dia untuk akhirnya dia bisa selingkuh lagi, bisa loh. Oh. Lo ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Tapi gini loh. Tapi orang yang betul-betul ini, karena gini, ini it's too kompleks karena kita ngomong tentang manusia. Iya. Manusia itu adalah produk pembentukan masa kecil. Di mana ada seorang yang misalnya gini, dia adalah orang yang emosinya tidak stabil. Marah, pahit hidupnya. Apakah ketika dia bertobat tidak ada jejak-jejak kepahitan, kemarahan itu? Bisa ada loh. Bisa. Tapi itulah proses menguduskan diri toh. Iya. Jadi dia harus buang itu lagi, buang lagi. Pelan-pelan dibuang satu tapi dibuang gitu. Menurut gua selingkuh tuh itu. Lu harus buang. Lu harus buang, betul itu buang. Tapi dalam proses itu lu bisa nggak kayak oke, Tuhan gue sudah ini, gue udah cinta pada istriku misalnya. Lalu kemudian sudah istri, lu bisa nggak pada suatu waktu lu bisa tertarik lagi sama orang lain? Bisa. Tapi selama nggak dibungkus dengan tindakan. Makanya lu jangan sampai harus jatuh lagi. Tapi apakah masih bisa jatuh lagi? Bisa. Memungkinkan loh. Memungkinkan, bukan bisa. Selingkuh itu apa? Gue tanya. Apakah selingkuh itu harus ada hubungan seks dulu baru selingkuh? Enggak loh. Jadi selingkuh ini menarik. Selingkuh itu apa? Kayak apakah berduaan dalam satu ruangan dengan yang bukan pacar lu itu selingkuh? Kan indikatornya bukan soal masalah berduaan satu ruangan. Nah iya, makanya indikatornya apa? Teman-teman kalau ini boleh share di kolom komentar tentang selingkuh itu. Menduakan pasangan lo, menduakan pada akhirnya orang lu sendiri yang bertanya sama diri lu, selingkuh itu apa? Pada akhirnya teman-teman nih yang menonton, lu tanya sama diri lu, selingkuh itu apa pada akhirnya? Itu apa selingkuh itu? Kalau menurut gua nih, Yesus pernah bilang, apa yang kamu ingin orang lain perbuat, lu perbuat. Jadi implikasinya, apa yang lu nggak ingin orang lain perbuat, lu jangan buat. Lu punya pacar, lu punya pasangan. Gua merasa bahwa pasangan lu melakukan ini dan itu tidak menyenangkan lu. Dia melakukannya dengan orang lain. Itu nggak menyenangkan lu. Pada batas apa? Ya, sekarang balik ke lu dah. Pada batas apa? Oh ini lumayan menarik nih. Karena di pikiran gue sekarang berarti selingkuh itu adalah batasan personal masing-masing orang. Batasan perjanjian keduanya dong. Iya, perjanjian. Lu pada batas apa selingkuh? Oh, selingkuh karena
lu ngechat dia lebih daripada lu ngechat gua. Kalau misalnya ya elah, gua ngechatnya sama customer gua atau sama teman kerja gua dan sebagainya. Bisa nggak? Bisa lebih banyak dari sama istri nggak? Bisa. Bisa. Apakah itu selingkuh? Tergantung. Pada akhirnya lu tanya sama diri lu kenapa chat teman kerja lu lebih banyak? Karena hanya sebatas murni kerjaan atau ada yang lebih. To be honest, hari ini sayangnya orang berpikir perselingkuhan itu cuma masalah hubungan seks. Enggak, lebih. Ketidakpuasan dengan pacar. Makanya kan Tuhan Yesus pernah bilang, Firman Tuhan bilang jangan berzina. Tapi aku berkata padamu, jika engkau melihat perempuan, kau menginginkannya, kau sudah berzina, kata Yesus. Bayangin ya, ketika cuman ada di pikiran, menginginkan, bermain-main dengan itu, Tuhan Yesus sudah bilang itu kategorinya berzina. Emang hidup kadang serba salah. Serba salah kan, gitu. Nah, berzinanya itu kata Yesus, tentu saja Yesus tidak mau menyamakan bahwa perzinahan itu adalah sesuatu yang, oh ini berzina nih karena melakukan hubungan seks. Wah, berarti nilainya setara dengan melakukan hubungan seks. Tidak begitu juga. Tapi Yesus mengatakan bahwa pada akhirnya ini bukan soal masalah dosa yang dibuahi. Pada akhirnya ini soal hati lu. Ujung-ujungnya apa? Kekosongan lagi. Berarti balik lagi kok pertanyaannya, kalau kita ngomongin selingkuh dari tadi udah panjang lebar A B C D E F G. Kekosongan. Bukan sih, gue lebih pengen nanyanya, gimana cara kita sebagai pasangan sebenarnya meng-avoid perselingkuhan itu, tidak terjadi perselingkuhan itu, menjadi pribadi yang lebih baik. Selain download aplikasi HelloGuard di App Store dan Google Play, minta doanya teman-teman supaya pasanganmu tidak selingkuh. Lumayan bagus gitu. Gimana caranya? Beresin diri lu dulu. Jangan lukain orang. Beresin dulu diri lu. Dan lu akan sangat bagus banget kalau lu ketemu orang yang ngerti ini baik-baik dan jadi sahabat lu, teman lu, untuk bisa hadapin bareng-bareng. Wah, itu indah. Gitu. Gitu. Kenapa ini enggak, gue lagi mencontohkan ada yang namanya kekosongan. Gini loh. Podcast. Gini loh. Jangan di-cut. Gue balik dari pelayanan gue kemarin itu kan. Jadi tiap hari selama gue di sana, orang kan lu makan satu hari berapa kali? 3. Gue makan di sana 4 kali sehari. Makassar. Belum juga gue lapar, gue udah diajak, gue udah disuruh makan lagi. Gue sampai waktu ditanya, lu mau bungkus apa nggak? Gue bilang enggak. No. Lu mau pesan apa? No, enggak. Gue nggak mau. Kenapa? Karena gue udah kenyang, bro. Gue udah kenyang sampai gue kepikir makanan pun nggak mau. Lu besok mau makan ini, aduh gue nggak suka. Gue nggak mau kepikir makanan lagi. Kenapa? Karena I'm full. Dosa itu, percaya deh, dosa itu atau keinginan untuk apa, serong-serong dan sebagainya, akan membuat lu tuh tidak tertarik ketika hati lu full. Full dengan apa? Full sama Tuhan. Full. Dosa itu menjadi sesuatu yang tidak lagi menarik ketika hati lu full sama Tuhan. Betul-betul lu full sama Tuhan. Lu udah full, overflowing. Bahasa yang tepat. Sebenarnya simple ya, sebenarnya jawabannya simple, tapi tindakannya yang emang butuh struggle dan butuh proses. Dan itulah kenapa HelloGuard hadir menemani teman-teman dalam struggle dan proses itu. Jadi? Ya, muka gue cukup bangga itu. Gue pikir lu mau ngomong gitu. Oke lah teman-teman, ya kita doain juga untuk pasangan kedua pastor itu, ya semoga apapun yang mereka sedang alami bisa selesai dengan baik, lancar, dan ya semoga kejadian ini gak keulang lagi. Apalagi buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin saat ini sedang mau memulai relasi atau sedang dalam berelasi, ya semoga episode ini bisa membantu teman-teman gitu dalam proses relasi teman-teman. Dan jangan sampai yang
single atau gimana, jadi takut dengan berelasi, tapi bisa dipersiapkan gitulah. Nah teman-teman, kita thank you banget juga untuk episode kali ini. Jadi kita juga minta tolong teman-teman untuk download aplikasi HelloGuard di App Store dan Play Store. Teman-teman bisa minta didoakan dan juga mendoakan teman-teman yang sedang bergumul gitu. Dan juga untuk follow sosial media kita ada di Instagram, TikTok, dan YouTube juga. Teman-teman bisa mendengarkan lewat Noise dan Spotify. Thank you untuk Andre for today. Thank you untuk teman-teman semua for watching HelloGuard on Topic, where HelloGuard will always be on topic. See you next week teman-teman, and God bless you. Stay connected with HelloGuard.